Salam satu duri. Bertemu lagi dengan channel kami Petani Milenial, channel yang selalu membahas terkait bagaimana budidaya buah naga yang baik dan benar dan menguntungkan. Oke, pada konten kali ini saya ingin membahas terkait dengan asam amino untuk buah naga ya. Ini jarang dibahas ya, karena praktisi buah naga itu lebih fokus atau cenderung konsentrasinya pada pupuk, pada hormon, terus kemudian perangsang bunga ya. Asam amino seringkali dilupakan, padahal asam amino ini adalah hal yang penting ya, sesuatu yang penting juga diaplikasikan karena memiliki fungsi yang sangat banyak untuk buah naga dan tanah juga. Nah, salah satu fungsinya langsung saja ya, nggak usah panjang lebar ya. Yang pertama adalah memberikan daya tahan tanaman. Buah naga ini bisa tahan terhadap keadaan cekaman lingkungan yang ekstrim ya, panas, kemudian dingin, lembab, kering, hujan yang tidak menentu ya. Nah, seperti perasaan kita saat ini ya, tidak menentu ya harganya maksudnya. Jadi dengan diaplikasikan asam amino ya, itu daya tahan dari buah naga ini akan lebih gereng, lebih kuat. Nah, seringkali ya kita temukan ya kasus setelah buah naga lebat, kemudian sulurnya ini menjadi kempes ya, kempes, kemudian terus lagi kasus habis hujan, kemudian tercekam air, setelah itu panas ya, panas, kelembapannya tinggi, akhirnya juga terjadi kempes walaupun tidak ada buahnya. Ini terjadi kasuistis seperti itu ya. Nah, itu salah satu cara mengembalikan agar cepat itu adalah salah satunya dengan aplikasi asam amino ya. Nanti aplikasinya seperti apa, terus stay ya, ditonton terus sampai habis biar tidak salah paham. Oke, fungsi berikutnya adalah sebagai bahan baku hormon pertumbuhan ya. Hormon pertumbuhan itu ada 3, auksin, sitokinin, dan giberelin, yang mana bahan bakunya adalah hasil dari sintesis dari asam amino gitu. Nah, makanya penting ini. Nah, sebenarnya ketika kita aplikasi pupuk kimia atau pupuk apa ya, organik lah ya, atau kimia yang dia mengandung unsur nitrogen, itu pada akhirnya akan diproses melalui menjadi asam amino sebelum nanti menjadi protein. Nah, makanya kalau kita aplikasi asam amino itu menyingkat, memotong rantai itu sehingga tanaman tidak terlalu capek untuk melakukan proses perubahan nitrogen menjadi asam amino dan protein kemudian asam amino ya, maksud saya. Oke, jadi fungsi untuk hormon pertumbuhan sangat penting ya, sehingga ketika aplikasi asam amino bisa ini akan memicu juga pertumbuhan sesuai dengan yang diinginkan, terutama kalau asam amino ini nanti dia akan menuju ke nitrat ya. Nitrat ini berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif juga untuk generatif ya. Jadi kalau kita pertumbuhan generatif bukan berarti kita tidak membutuhkan nitrogen ya, tapi dalam bentuk nitrat ya. Oke, fungsi berikutnya adalah memicu pertumbuhan mikroorganisme baik tanah ya. Karena perlu diingat bahwasanya asam amino ini dibuat umumnya itu dari bahan organik, baik dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Kalau asam amino kalau dari tumbuhan itu nabati, asam amino nabati, kalau dari hewan itu asam amino hewani
yang mana keduanya sangat dibutuhkan untuk perkembangbiakan dari mikroorganisme. Yang paling dominan mikroorganismenya adalah kelompok bakteri. Oke, fungsi berikutnya adalah terkait dengan asam amino ini berfungsi untuk meningkatkan kadar klorofil bagi buah naga ini ya. Makanya kalau pas musim kemarau itu kuning-kuning ya, menguning-menguning. Nah, itu berarti aplikasi asam amino akan membantu untuk menghijaukan kembali. Nah, perlu diketahui bahwasanya kalau kandungan atau konsentrasi apa ya istilahnya ya, klorofilnya banyak ya di sulur ini, maka fotosintesisnya akan baik. Yang mana fotosintesis ini pasti dibutuhkan dalam proses pertumbuhan vegetatif juga generatif ya. Makanya beberapa brand asam amino itu mentasbihkan ya, mereka bisa memicu pertumbuhan bunga, bunga ya. Karena kalau pas musim, di luar musim seperti ini, ketika matahari kurang ya, musim lampu ya, kalau di daerah Jawa itu memang asam amino bisa membantu itu karena akan meningkatkan jumlah klorofil pada sulur buah naga ya, ditandai dengan menghijaunya sulur. Nah, oke, kemudian asam amino itu bisa dibuat dari mana toh ya? Yang paling enak nggak usah buat ya, beli aja. Beli, sudah banyak ya beredar di pasaran ya, di teman-teman kita di paguyuban sudah banyak beredar, langsung bisa aplikasi asam amino ya. Nah, kalau kita pengen buat sendiri bisa ya. Yang paling mudah itu bisa dibuat dari shrimp juice ya, jus udang ya. Tapi ya jangan udangnya mahal ya, per kilonya mahal. Itu pakai kepala udang biasanya lebih murah. Bisa juga dengan menggunakan minyak ikan ya, minyak ikan. Nah, itu dari kelompok asam amino yang hewani ya. Kalau dari okeong juga bisa ya. Kadang-kadang di buah naga itu banyak siputnya, banyak bekecotnya. Itu kalau kita ekstrak, kita hancurkan, nah itu bisa menjadi bahan baku yang murah, cukup murah untuk pembuatan asam amino ya. Yang umum digunakan adalah keong juga. Kalau yang nabati itu bisa dibuat dari kelor ya. Kelor itu yang sangat melalui banyak penelitian ya, itu kalau dibuat asam amino itu kandungannya paling tinggi ya, kelor itu ya. Makanya disebut magic plant. Waduh. Kalau cara buatnya ya wis lah, diekstrak, kemudian dengan penambahan biasanya molase, kemudian ditambahkan juga dekomposer tertentu, ya, baru nanti disimpan. Biasanya membutuhkan cukup waktu yang lama ya, apalagi dari hewan ya, dari ikan, dari keong itu harus membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan ya, karena ini akan menyebabkan bau yang luar biasa busuk ya, karena proses dekomposisi dari protein itu pastilah akan berdampak busuk ya. Makanya pembuatannya ya harus jangan di sekitar rumah ya, apalagi rumahnya padat penduduk ya, di lahan saja ya. Itu nanti kita bisa menghemat penggunaan asam amino. Di pasaran asam amino umumnya dijual di harga antara 30.000 sampai 50.000 tergantung kualitasnya. Karena penting ini ya dicatat ya, asam amino itu kalau belum siap aplikasi, ketika diaplikasikan itu di buah itu bisa membuat bintik-bintik ya, di sulur mudas juga bintik-bintik ya, ototoksik ya, terbakar ya, karena dia kan dari protein ya, akhirnya dia nanti kalau prosesnya tidak bagus akan berminyak ya. Kalau aplikasinya pas musim panas terus dia belum cukup sempurna, nah itu akan membuat terbakarnya lapisan
luar dari sulur atau buah. Itu hati-hati ya. Nah, hati-hati. Kalau saya rekomendasi aplikasi asam amino ya waktu ini aja belum ada buah ya. Jadi untuk memicu pembungaan. Nah, kalau dikocorkan bebas ya kapan saja, karena kalau aplikasi asam amino buahnya banyak itu juga penting karena nanti bisa memicu pertumbuhan buah yang bisa seragam. Oke. Itu dulu dari kami terkait dengan asam amino aplikasi untuk buah naga. Terus pantau channel kami. Terima kasih yang sudah setia menonton video kami. Salam satu duri.